Pernahkah kalian merasa kalau berita belakangan ini dipenuhi ketegangan antar negara yang tidak ada habisnya? Mulai dari intervensi militer di Venezuela hingga gertakan politik terhadap negara-negara seperti Iran, Meksiko, bahkan wilayah Greenland. Dunia seolah sedang memanas dengan konflik Rusia-Ukraina yang belum usai, ketegangan di Selat Taiwan, hingga persaingan pengaruh di Afrika. Semuanya seakan mengarah pada satu titik, kekhawatiran akan pecahnya Perang Dunia Ketiga. Bahkan di Eropa, panduan bertahan hidup darurat sudah mulai dibagikan kepada warga. Namun, situasi di tahun 2026 ini bukanlah sekadar kebetulan, melainkan agenda besar para kekuatan raksasa untuk menentukan siapa pemimpin dunia berikutnya. Kendali atas energi secara garis besar, ada 4 elemen kunci yang sedang mereka perebutkan. Dan yang pertama adalah kendali atas energi. Meski dunia mulai bicara soal energi hijau, minyak tetaplah raja yang menentukan arah ekonomi dan kekuatan militer. Langkah politik besar di Venezuela bukan hanya soal diplomasi, melainkan upaya menguasai cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Dengan mengendalikan pasokan ini, Amerika berupaya mengamankan energinya sendiri, sekaligus menekan para pesaing utama seperti China yang sangat bergantung pada impor minyak. Selama mesin pabrik dan armada perang masih membutuhkan bahan bakar fosil, minyak akan selalu menjadi pemicu konflik utama. Logam tanah jarang rare earth. Elemen kedua yang menjadi rebutan adalah logam tanah jarang atau rare earth element. Ini adalah bahan baku masa depan yang menjadi fondasi teknologi modern. Mulai dari baterai kendaraan listrik ponsel pintar hingga sistem senjata dengan presisi tinggi. Masalahnya, China saat ini mendominasi hampir seluruh rantai produksi dan pemurnian global. Inilah alasan mengapa wilayah kaya mineral seperti Greenland dan beberapa bagian di Afrika tiba-tiba menjadi target intervensi. Kekuatan besar dunia tidak ingin kemajuan teknologi masa depan mereka disandera oleh monopoli satu negara saja, dominasi semikonduktor dan AI. Ketiga, ada persaingan akses terhadap teknologi semikonduktor yang kini menjadi otak dari kecerdasan buatan atau AI. Saat ini, dunia digerakkan oleh AI yang sudah terintegrasi ke hampir seluruh lini kehidupan manusia. Namun, tulang punggung dari semua teknologi ini adalah chip canggih yang mayoritas produksinya dikuasai oleh Taiwan. Posisi ini membuat Taiwan menjadi wilayah yang sangat unik sekaligus rawan. Siapapun yang memegang kunci atas produksi semikonduktor, dialah yang akan memimpin peta kekuatan teknologi global di masa depan. Elemen keempat adalah penguasaan jalur perdagangan fisik. Meskipun kita hidup di era digital, peradaban tetap bergantung pada arus barang melalui laut dan darat. Titik-titik strategis seperti Selat Hormuz, terusan Suez, dan jalur pipa gas di Eropa adalah urat nadi ekonomi dunia. Satu titik saja terhambat atau ditutup karena konflik, maka rantai pasok manufaktur global bisa lumpuh seketika. Menguasai tempot-tempot ini berarti memegang kendali atas siapa yang mendapatkan pasokan kebutuhan pokok dan siapa yang akan dibiarkan kekurangan. Lalu, apa dampaknya bagi kita di Indonesia? Ketidakpastian geopolitik ini sudah mulai merembes ke stabilitas ekonomi kita, terlihat dari lonjakan harga emas dan menguatnya dolar Amerika terhadap rupiah. Bank sentral dunia mulai menimbun emas sebagai pelindung nilai di tengah dunia yang penuh konflik. Dalam jangka panjang, gangguan perdagangan global ini bisa memicu pembengkakan biaya produksi hingga risiko PHK massal. Indonesia saat ini berdiri di tengah perombakan besar peta kekuatan dunia. Pilihannya hanya dua, menjadi pemain cerdas yang mampu memanfaatkan peluang atau hanya menjadi penonton yang menanggung dampaknya.